time we've no control if the sky is pink and white. Hai teman-teman akademisi, untuk menulis jurnal, karya tulis ilmiah, dan makalah-makalah lainnya itu bukan sekadar menyampaikan gagasan, tetapi juga soal ketepatan dalam berbahasa. Sayangnya, masih banyak kita menemukan kesalahan dalam penulisan karya tulis ilmiah, mulai dari penggunaan kata yang kurang baku, struktur kalimat yang rancu, dan kesalahan penggunaan ejaan sehingga mengurangi kredibilitas tulisan. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan beberapa kesalahan-kesalahan umum yang muncul dalam penulisan makalah. Yuk disimak videonya. Kesalahan yang pertama yaitu pada abad ke-19. Menurut Eudes, penulisan bilangan pada abad, bab, atau jilid harus menggunakan angka Romawi, bukan angka biasa maupun angka Arab. Dan tambahan kata penghubung setelah kata ke. Jadi penulisan yang benar yaitu abad ke kata hubung 19 angka Romawi. Kesalahan selanjutnya yaitu pada rumah tangga. Menurut Eudes, kata ini terdiri dari dua kata yaitu rumah dan tangga. Maka penulisan yang benar itu harus dipisah menjadi rumah tangga. Kesalahan selanjutnya yaitu ini. Dalam penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kata dan setelah daftar harus didahului dengan koma, terutama itemnya lebih dari 2. Lalu penulisan yang benar kayak ini. Kemudian, kesalahan selanjutnya ada pada kesalahan pembentukan kata dua kata pengulangan. Seperti contoh di samping saya ini salah. Mengapa demikian? Karena untuk menulis dua kata pengulangan harus ditulis secara rapat. Seperti contoh yang di samping saya ini. Selanjutnya, di sini ada kesalahan dalam penulisan kalimat efektif. Seperti contoh di samping saya ini. Mengapa ini disebut kesalahan? Karena kalimat ini terlalu panjang dan tidak efektif, terlalu banyak pengulangan kata, sehingga bisa kita lihat perbaikannya seperti pada di samping ini. Dan di sini kita menemukan kembali kesalahan kalimat tidak efektif, seperti yang tertulis di samping saya ini. Mengapa demikian? Karena kalimat ini terdengar tidak baku dan juga ada kata itu mungkin yang tidak jelas merujuk pada apa, sehingga kita perlu pengulangan penyusunan kalimat agar kalimat tersebut benar dan efektif, seperti yang di samping saya ini. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kesalahan penulisan mengenai kalimat tidak efektif. Contohnya seperti kalimat di sini. Di sini dapat kita lihat bahwa kesalahannya itu terdapat pada kata menyelesaikan daripada. Nah, penggunaan kata daripada merupakan bentuk kerancauan gramatikal jika dipadukan dalam kalimat aktif transitif seperti menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, untuk perbaikannya dapat ditulis menjadi seperti ini. Selanjutnya yaitu mengenai kesalahan tanda baca, seperti contoh di kalimat ini. Koma sebelum kata dan tidak diperlukan, karena kata dan bekerja merupakan kelanjutan dari subjek yang sama, bukan kalimat majemuk, sehingga perbaikannya dapat ditulis menjadi seperti ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kesalahan penulisan makalah mengenai kesalahan ejaan. Contohnya seperti kalimat berikut ini. Istilah job desk bukan merupakan bentuk baku dalam bahasa Indonesia karena merupakan pemenggalan yang salah dari kata job description. Oleh karena itu, untuk perbaikannya dapat diubah menjadi padanan yang lebih tepat seperti deskripsi pekerjaan agar sesuai dengan kaidah bahasa. Baik teman-teman, selanjutnya adalah contoh kalimat tidak efektif. Di samping saya adalah contoh kalimat tidak efektif. Kalimatnya berbunyi, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi mortalitas atau kematian yang dapat dibagi menjadi 2. Nah, kenapa disebut kalimat tidak efektif? Dikarenakan terdapat redundansi pada kata beberapa faktor-faktor yang harusnya ditulis salah satunya aja. Nah, di sampingnya ini adalah contoh kalimat efektif. Nah, selanjutnya adalah di samping saya contoh kalimat tidak efektif yang kedua. Kalimat tersebut berbunyi, fertilitas sebagai istilah demografi yang diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Kenapa dia tidak efektif? Dikarenakan pada kata sebagai dan diartikan sebagai itu membuat kalimat menjadi berbelit-belit dan juga redundansi. Di samping saya adalah contoh revisinya teman-teman.
Nah, selanjutnya lagi di samping saya ada contoh kalimat tidak efektif yang ketiga. Bunyi kalimatnya yaitu, kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Kenapa dia tidak efektif? Dikarenakan pada kalimat masih jauh dari sempurna itu bersifat klise dan tidak konkret ya. Nah, di samping saya ini adalah revisinya teman-teman. Kesalahan pertama adalah kesalahan penulisan kalimat. Dalam buku yang berjudul Economic of Fertility, di situ seharusnya bercetak miring, tapi yang di sini ini tidak bercetak miring. Seharusnya bercetak miring. Selanjutnya ada singkatan dari nama gelar. Di situ ada nama gelar DRA atau Dokter Anda, gelar yang diberikan seorang wanita yang telah menempuh program studi sarjana S1 yang diberikan sebelum tahun 1993. Di situ seharusnya ada tanda titik ya, bukan langsung los gitu. Kesalahan yang terakhir adalah dalam penulisan kalimat asing. Di sini areal differentiation-nya tidak ditulis dalam cetak miring ya, seharusnya ditulisnya tuh cetak miring, bukan seperti ini. Oke, jadi contoh selanjutnya adalah ini. Jadi yang salah dalam kalimat ini adalah penggunaan tanda baca koma sebelum kata yang. Di mana dalam bahasa Indonesia, kata yang adalah kata penghubung. Yang digunakan untuk menghubungkan dan membatasi kalimat sebelumnya. Artinya, kata yang masih berkaitan langsung dengan kata sebelumnya. Jadi, tidak bisa dipisah dengan koma. Jadi, kalimat yang benar adalah contoh selanjutnya adalah ini. Dalam kalimat ini terdapat kesalahan pada struktur kalimat pada yang tidak terlihat mata. Kalimat ini terasa janggal dan kurang lengkap. Kalimat terlihat adalah bentuk pasif, di mana kalimat pasif harus diawali dengan kata oleh. Jadi kalimat yang benar adalah yang tidak terlihat oleh mata. Contoh selanjutnya adalah dalam kalimat ini terdapat kesalahan kata bahasa Indonesia. Dalam PUBI, Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia, kata bahasa ditulis dengan huruf kapital jika berada di awal kalimat saja. Jika berada di tengah kalimat dan hanya menyebutkan jenis bahasa, maka ditulis dengan huruf kecil. Jadi kalimat yang benar adalah selanjutnya kasus penulisan pada gambar di atas, yaitu kesalahan penulisan tanda baca. Penulisan gelar akademik harus dipisahkan dengan tanda koma dan diakhiri dengan tanda titik, karena itu merupakan bagian dari singkatan. Jadi, antara gelar satu maupun gelar lainnya harus diberi tanda koma dan masing-masing gelar harus diakhiri dengan tanda titik. Di bawah ini contoh penulisan tanda baca yang benar, yaitu Dr. Rachman Maulana Kafrawi, S.H. M.H. Oke, selanjutnya kesalahan kedua ada pada gambar di atas ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan penggunaan kata serapan tidak baku yang termasuk dalam kesalahan leksikal atau kosakata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan yang benar adalah standardisasi, karena kata tersebut berasal dari bahasa Inggris yaitu standardization, dan kata baku dalam bahasa Indonesia tersebut tidak menggunakan akhiran isasi melainkan langsung dari kata standar. Nah, di bawah ini adalah contoh penulisan yang benar. Selanjutnya kesalahan ketiga pada gambar di atas ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan format penulisan judul yang termasuk dalam kesalahan tipografi dan gaya penulisan karya ilmiah yang tidak sesuai dengan standar akademik. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, judul harus menggunakan huruf kapital di awal kalimat yang penting, kecuali kalimat sambung yang tidak berada di awal. Nah, di sini ada contoh di bawah ini. Nah, baik, itu dia teman-teman beberapa kesalahan penulisan yang sering kali muncul di dalam jurnal, karya tulis maupun makalah ilmiah. Semoga setelah menonton video kami tadi, kita semua dapat lebih teliti lagi dalam penulisan kata, menyusun kalimat, dan berkaidah kebahasaan Indonesia yang baik dan benar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.